Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang sadar kawasan bersama Mang Pepep. Tonton terus videonya di channel Bagong ya guys. Pokoknya asik banget Pak. Kerja dulu. Oh iya, siap bos. Syuting. Siap bos. Oke, siap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Bagong TV. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu gurunda kami. Ya, ini dengan Mang Pepep. Oh, bukan teh. Barangkali mau pesan kopi dulu, silakan. Saya waiter. Nanti Pak waiter. Mang Salah. Pepepnya dipanggil ya. Maaf ya. Silakan teh, pesan dulu. Ini aja deh. Selesai. Apa lagi teh? Sama ini aja, paynya aja. Oh siap. Ya nanti Mang Pepepnya ditunggu ya. Oh, iya. Kesini dulu ya. Ya kemana teh? Mohon maaf ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi gerunda kami dengan Kang Pepep dari Sadar Kawasan untuk Cagar Alam. Ya teman-teman, nah ini dia Kang Pepep. Kang Pepep mangga. Hai. Kang Pepep, Waalaikumsalam. langsung salib teh. Mangga. Kang, sedikit bade ngobrol-ngobrol sedikit ngobrol tentang sadar kawasan nih. Kebetulan kan Kang Pepep mungkin kurang lebih paham betul ya tentang sadar kawasan. Insya Allah. Kita mau share buat teman-teman apa sih sadar kawasan itu dan kenapa sih kita pentingnya untuk paham betul tentang sadar kawasan. Pertama nih aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih sadar kawasan itu teh? Sadar kawasan tuh, ya sebelumnya banyak orang yang ngira sadar kawasan itu komunitas dikiranya sadar kawasan itu komunitas, padahal sadar kawasan itu seperti gerakan anti korupsi atau gerakan buang sampah sembarangan. Jadi semacam penyadartahuan atau sosialisasi tentang pentingnya menjaga kawasan yang lebih spesifik ke kawasan konservasi. Itu jadi lebih kepada campaign lah, kampanye tentang lingkungan lebih spesifik dengan pendekatan kawasan. Nah terus untuk maksud dan tujuan adanya sadar kawasan itu untuk apa sih Kang? Dulu sebetulnya sadar kawasan itu kalau ini sejarahnya sebetulnya ada di salah satunya Mang Bemi tahu kita. Nah Mang Bemi itu salah satu tokoh sejarah yang juga terlibat dalam perkembangan sadar kawasan. Jadi dulu tuh ada yang namanya kampanye lingkungan, namanya tuh Sep Ciharus. Nah, Sep Ciharus itu berbicara tentang kampanye, sebut saja dalam tanda petik ya, penyelamatan kawasan cagar alam, yang namanya kebetulan nama bloknya Ciharus. Nah, setelah kampanye Ciharus kemudian terus berkembang, kan kalau Ciharus doang yang dikampanyein tentang cagar alam kan terlalu sempit gitu ya. Nah, sementara masalah di kawasan cagar alam itu luas banget. Nah, akhirnya nama gerakan ini diperluas namanya jadi gerakan sadar kawasan, kesadaran tentang kawasan yang lebih spesifik memang di kawasan cagar alam atau kawasan konservasi lah gitu. Nah itu tuh sejak kapan sih Kang dimulai ada gerakan untuk sadar kawasan seperti ini teh? Nah kalau kita mengacu ke Sep Ciharus misalnya, kan Sep Ciharus itu sebetulnya Sep Ciharus itu kelanjutan dari kegiatan teman-teman FKPA di Kabupaten Bandung sejak tahun 2004 mereka tuh. Nah, kemudian baru kita masuk 2012 pengenalan, 2014 mulai intensif kampanye Sep Ciharus. Nah, setelah itu berkembang 2 tahun bicara tentang Sep Ciharus, habis itu kita baru lebih memperluas kampanye tentang kawasan cagar alam lebih spesifik kawasan konservasi itu di 2016 dengan nama Sadar Kawasan. Nah, sejak saat itu kampanye tentang cagar alam tidak hanya lagi di Jawa Barat, bahkan tidak hanya lagi di Bandung dan di Jawa Barat, tetapi lebih ke
seluruh Indonesia karena kita menggunakan sosial media lebih spesifik, khususnya kampanyenya jadi lebih menjangkau lebih banyak orang gitu, dan masalah-masalah yang ada di dalam kawasan konservasi secara umum di Indonesia. Jadi maksudnya untuk kayak Untuk teteh maaf ngeganggu ini saudaranya. mohon mangga. Aduh, Kalian pesan? Siap. Pesan apa? Silakan mau pesan dulu. Boleh disamain lah dengan Oh, disamain. Oh, kebetulan ini habis. Lagi. Ya udah nggak Oh, apa-apa. air putih aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh, ini tuan rumahnya ini. Ya, maaf ya. Maaf ngeganggu syutingnya ya. Nuhun, KBM ini yang tadi diceritain. ini saya Kang Mimi Pel. Langsung kabur. Ya kan, sok atuh kau ya tuh. Atur nuhun. Mangga. Kang, jantan maksudnya anu tadi terus yang udah dijelasin tadi itu ide dan latar belakangnya itu udah input yang tadi atau masih ada ide dan latar belakang untuk sadar kawasan? Punten maaf ngeganggu lagi. Kita teh udah tutup ya. Jadi tinggal air putih aja nggak apa-apa ya. Ini kan begitu ternyata dia punya potensi juga jadi Luar biasa ya. pelawak gitu. Harusnya dulu ada di Transnya tuh apa sih? OPJ yang di dalamnya ada Bang Benny. Oke, sampai mana tadi teh? Untuk ide sama latar belakangnya nih untuk adanya sadar kawasan itu. Dari kawasan. Kenapa sampai akhirnya diekspansi jauh lebih luas? Lebih gitu? luas, bukan hanya sekitar Jawa Barat saja, tapi insya Allah mudah-mudahan sadar kawasan ke seluruh Indonesia gitu. Nah, perkembangan dari Sepci Harus, kan kampanye Sepci Harus itu dulu cukup masif lah di kalangan komunitas. Ada pertanyaan menarik dari komunitas-komunitas yang terlibat. Kang, ini gerakan kita namanya apa? Kan cagar alam itu tidak hanya Ciharus. Masa kalau kita misal, sebut saja misal di Bandung Raya sendiri kan cagar alam yang besar itu ada 6. Cagar alam Gunung Burangrang, cagar alam Tangkuban Parahu, cagar alam Kamojang, cagar alam Papandayan, cagar alam Gunung Tilu, dan cagar alam Gunung Simpang. Nah, sementara masalah ada di hampir semua cagar alam, kan ada aja masalah. Masa kalau kita kampanye tentang cagar alam ditanya ini dari mana, gerakan apa? Gerakan Sepci Harus. Sementara kampanye misal di Burangrang sudah meluas. Nah, akhirnya oh iya ya, kita udah nggak relevan lagi kalau hanya menggunakan nama Sepci Harus. Akhirnya sejak saat itu 2016 itu teman-teman mengusulkan kenapa tidak kita mengangkat kampanye sadar kawasan saja, kesadaran tentang kawasan yang lebih spesifik ke kawasan konservasi gitu. Awalnya dari situ. Jadi lebih kepada perkembangan lebih kepada perkembangan cakupan kampanye yang tadinya hanya di kawasan cagar alam Kamojang, lebih spesifik ke Danau Ciharus. Kini diperluas tidak hanya di dalam kawasan cagar alam Kamojang saja, tapi lebih ke seluruh Indonesia. Bahkan kita juga terkoneksi dengan teman-teman di Malang karena ada juga masalah yang hampir relatif serupa, yaitu di kawasan cagar alam Pulau Sempu. Pulau Sempu itu dijadikan tempat rekreasi, padahal itu kawasan cagar alam bukan peruntukannya, dan sudah mengalami perubahan yang signifikan. Yang perubahan itu mengarah kepada kerusakan, dari mulai kunjungan yang menghasilkan sampah sampai yang paling berbahaya gitu ya. Yang paling berbahaya itu ketika cagar alam dijadikan tempat wisata, itu berpotensi diturunkannya status kawasan dari cagar alam menjadi taman wisata alam, di mana dalam pandangan kita di kampanye sadar kawasan itu sangat berisiko. Ketika di kawasan cagar alam itu keutuhan kawasan harus tetap terjaga, kerusakan sangat dilarang, perubahan keutuhan kawasan sangat dilarang. Kalau udah jadi TWA itu kan seperti kita ketahui banyak sekali pembangunan di dalam kawasan TWA yang tidak hanya mengubah, tetapi jelas itu merusak kawasan. Itu yang kita takutkan. Otomatis ekosistem yang ada di dalamnya juga pasti akan berubah banget. Jelas. Drastis ya. Jelas, kan? Baik flora maupun faunanya ya Kang. Iya, flora, fauna, bahkan bentang alam. Bentang alam tuh keutuhan bentuk bumi yang tadinya misal lurus atau berbukit karena ada pembangunan jadi harus dikeruk dan seterusnya. Ada perataan tanah atau perataan tanah, iya. Itu kan terjadi di Papandayan. Iya, betul, perubahan sangat signifikan sekali kayak gitu. Yang sebelumnya kita lihat dulu Papandayan seperti apa, sekarang kan menjadi seperti bukan di gunung ya Kang ya. Bukan di gunung, itu seperti di wahana rekreasi yang terlalu masif menurut saya. Masa ada di tengah-tengah
hutan, ada di tengah-tengah gunung ada kolam dan seterusnya kayak gitu. Dan apa ya, boleh dibilang sangat jadi komersil sekali ya Kang ya? Ya, terlalu komersil Pak. Padahal kawasan konservasi itu fungsi utamanya bukan untuk komersialisasi, tapi lebih kepada untuk perlindungan yang terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam. Nah, Kang, itu seberapa luas sih Kang untuk invasi kampanye sadar kawasan di kalangan penggiat alam bebas? Nah, sejak 2016 ini dari Ciharus yang tadinya di Bandung Raya, sebut saja hanya di Jawa Barat, masuk ke 2016 itu kampanye cagar alam diperluas ke Malang, kemudian bahkan ke Sumatera, karena ada banyak sekali relawan kampanye sadar kawasan. Salah satunya tuh si namanya Mang Kidung. Dia bikin kegiatan namanya Nusa Layaran, Balada Suwarna Dipa. Dia melakukan ekspedisi dari Bandung ke ujung Sumatera, ke Aceh, ke Banda pada waktu itu dengan mengangkat isu kawasan. Jadi di setiap tempat yang mereka singgahi, mereka angkat diskusi kampanye tentang kawasan cagar alam khususnya, dan lebih umum kawasan konservasi. Dan itu sangat menarik sekali. Karena yang tadinya bicara tentang kawasan cagar alam, kawasan konservasi di kalangan pendaki gunung gitu ya, itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Setelah itu teman-teman di Medan, di Sumatera pada umumnya, mereka bahkan melakukan gerakan juga. Akhirnya di sana, kalau di Jawa Barat ada aliansi cagar alam Jawa Barat, sekarang di Medan juga ada aliansi cagar alam Sumatera, yang mereka sama mengkampanyekan tentang kawasan cagar alam, yang lebih umumnya lagi kawasan konservasi. Seberapa erat sih Kang untuk hubungan antara sadar kawasan dengan kawasan suaka alam itu? Nah, cagar alam itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kawasan suaka alam itu di dalamnya ada dua status. Jadi suaka alam itu status kawasan itu ada suaka alam. Suaka alam ada kawasan pelestari alam. Jadi ada KSA, kawasan suaka alam, ada KPA, kawasan pelestari alam. Kawasan pelestarian alam itu TWA, Tahura, Taman Buru, dan Taman Nasional. Itu di kawasan pelestarian alam. Nah, di atas itu yang jauh lebih ketat ada yang namanya kawasan suaka alam. Nah, di dalam kawasan suaka alam inilah di dalamnya ada fungsi cagar alam dan ada fungsi suaka marga satwa. Nah, Jawa Barat itu lengkap, semua punya kita. TWA banyak, di sekitar Bandung Raya juga banyak banget. Apalagi di atas TWA ada Tahura, kita punya di Dago. Kemudian di atasnya lagi ada Taman Buru kita punya, Mas Sigit Karembi. Di atasnya lagi ada Taman Nasional, Jawa Barat punya banyak. Di barat ada Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, ada Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak. Di timurnya ada Gunung Ciremai, itu Taman Nasional. Suaka Marga Satwa kita juga punya. Di Ciamis ada gunung namanya Gunung Sawah. Kalau teman-teman orang Ciamis mengenal Gunung Sawah, nah itu adalah statusnya suaka alam, kawasan suaka alam. Fungsinya suaka marga satwa. Di suaka marga satwa itu artinya di dalamnya ada keanekaragaman hayati. Kemudian lebih spesifik lagi ada satwa yang sangat dilindungi. Kalau di Gunung Sawah, satwa yang dilindungi itu Panthera pardus atau macan macan kumbang teh. Nah, itu di suaka alam. Suaka marga satwa. Ini di hampir semua kawasan itu yang tadi saya sebutkan, itu bisa dikunjungi untuk rekreasi. Itu boleh. Khususnya, berarti kalau untuk suaka alam masih boleh nih Kang? Masih boleh, tapi di kawasan suaka alam itu ada istilahnya boleh wisata, tetapi wisata terbatas istilahnya. Wisata terbatas itu kita harus izin terlebih dahulu dengan proposal pengajuan SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi, dan ketika kita ada di dalam itu harus didampingi langsung oleh petugas di suaka marga satwa. Kalau di Taman Nasional tentu kita boleh ya di kawasan pemanfaatannya, di zona pemanfaatan. Kalau di Taman Buru boleh tentu saja, seperti yang kita ketahui di Taman Buru Mas Sigit Karembi dikelola oleh teman-teman Wanadri, itu boleh dikunjungi. Kemudian Tahura jelas Sabtu Minggu bahkan seru banget di sana, dan apalagi TWA, nama aja saja udah TWA, Taman Wisata Alam. Nah, dari semua kawasan tadi, TWA, Tahura, Taman Buru, Taman Nasional, suaka alam, hanya satu yang nggak bisa dikunjungi untuk rekreasi, yaitu cagar alam. Yang adanya di pertanyaan tadi Teteh, hubungan antara cagar alam dengan suaka alam. Nah, cagar alam itu
fungsi kawasan yang ada di status kawasan suaka alam KSA. Jadi kawasan itu terbagi Jadi dua. memang kawasan untuk jaga alam itu memang tidak boleh dikunjungi. Tidak boleh dikunjungi untuk rekreasi. Untuk rekreasi. Hanya boleh dikunjungi untuk riset, untuk penelitian, pendataan. Dan Seperti itu pun juga harus mengantongi izin dari para pemangku kawasannya. Yang departemennya dalam hal ini lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Nah, kan kira-kira nih aturan apa sih untuk kawasan cagar alam untuk pendaki ini? Maksudnya apa ya seperti kamu bilang kan tadi, cagar alam tuh boleh dikunjungi dengan alasan untuk penelitian atau riset. Ya. Nah, aturannya sejauh mana sih untuk teman-teman pendaki nih? Nah, pendaki itu masuk ke olahraga lebih spesifik lagi ke rekreasi yang dimensinya itu olahraga. Jadi kalau hubungannya dengan cagar alam jelas tidak masuk. Jadi di dalam kawasan cagar alam pendakian itu nggak boleh. Kecuali kalau penelitian yang di dalamnya ada kegiatan mendaki. Karena misal kita penelitian di Gunung Tilu misal. Karena kebetulan kita mau penelitian misal tentang klasifikasi pohon berdasarkan ketinggian. Artinya kan kita harus mendaki. Nah, mendaki dalam arti penelitian itu boleh kegiatan mendakinya. Tapi mendaki dalam arti rekreasi seperti penggiat zaman now, mendaki hari zaman sekarang ya kan? Nggak juga sih. Iya sih itu. Itu jelas nggak bisa. Itu jelas nggak bisa. Bahkan ada banyak yang berpendapat kalau mendaki ini kan nggak merusak. Nah, masalahnya di kawasan cagar alam itu bukan hanya kerusakan yang nggak boleh. Ada di Undang-Undang Nomor 5 1990 Pasal 19 itu disebutkan dilarang melakukan perubahan keutuhan kawasan di dalam kawasan cagar alam. Apa itu perubahan keutuhan kawasan? Berbedanya dengan kerusakan apa? Berbeda itu kalau gelas kita ini pukul atau dipalu misalnya, kemudian ada pecah, itu kan rusak. Nah, di kawasan cagar alam itu tidak hanya itu yang nggak boleh. Bahkan kalau saya hanya memindahkan ini, misalnya segitu, apa yang terjadi? Perubahan posisi. Nah, di kawasan cagar alam itu nggak boleh. Nah, itu jadi aturan di dalam kawasan cagar alam. Terus kemudian selain pendaki berargumen seperti tadi, terus yang jelas itu kalau kita melakukan rekreasi di kawasan cagar alam, kita sama aja dengan muka cagar alam menggunakan motor trail. Bahkan kita itu sama levelnya dengan orang yang menebang hutan, menyalahgunakan lahan di kawasan cagar alam. Samanya dalam hal apa? Sama-sama melanggar aturan kawasan. Nah, celakanya kita punya pengalaman di Ciharus itu. Ciharus termasuk juga Guntur. Ternyata pelanggaran terhadap kawasan cagar alam berupa rekreasi itu dijadikan dalih oleh pemangku kawasan untuk menurunkan status kawasan. Dan ini berbahaya banget. Jadi gara-gara Ciharus misalnya, Ciharus itu bertahun-tahun pendakian masuk ke sana, kemudian diikuti pemotor trail, perburuan dan seterusnya. Itu dijadikan alasan ternyata oleh pemangku kawasan bahwa karena tempat ini udah rusak nih, ayo kita turunkan saja dari cagar alam jadi taman wisata alam. Nah, apa dampaknya? Dampaknya besar banget. Yang tadinya tempat tersebut nggak boleh dijamah, bahkan oleh orang jalan kaki saja nggak boleh. Kalau udah jadi TWA, itu jangankan orang jalan kaki, alat-alat besar seperti bulldozer, backhoe bisa masuk. Bukan akan masuk sih, ya bisa masuk, boleh. Mau tidak mau ya, karena dengan dalih untuk pembangunan wisata. Itu yang berbahaya. Sama halnya dengan Guntur juga. Otomatis kan juga akan kerusakan kayak polusi udara juga berpengaruh banget ya kan. Jelas itu, apalagi kalau kesana jadi wisata masif, karena di kita tuh relatif hampir nggak ada yang namanya ekowisata. Ekowisata tuh wisata yang benar-benar menyuguhkan keasrian alam. Hampir nggak ada yang seperti itu. Nah, kebanyakan di kita lebih kepada mass tourism gitu, wisata masif yang melibatkan banyak orang, parkir, gitu, terus banyak kendaraan seperti yang tadi dibicarakan, terus pemanfaatan lain yang cenderung bisa merusak ekosistem asli di sana. Oh ya nih Kang, aku kan tahu nih Kang Pepep nih udah mengeluarkan buku nih.
Nih untuk teman-teman nih Kang Pepep nih kan saat ini sudah beli sedikit promosi nih teman-teman nih. Kang Pepep nih sekarang sudah mengeluarkan buku tentang sadar kawasan dan itu bagus banget isinya. Mungkin Kang Pepep bisa dijelaskan apa sih tentang buku yang Kang Pepep? Sadar kawasan ya. Kalau yang sadar kawasan ini nggak jadi promosi ini, karena itu digratiskan gitu. Buku sadar kawasan bisa diakses lewat di profile IG saya, ditulis di bio, ada linknya di sana. Nah, buku sadar kawasan itu ini persis perjalanan Sepci Harus dan sadar kawasan. Jadi Sepci Harus dari 2014 berarti 6 tahun. Perjalanan Sepci Harus selama 6 tahun dan perjalanan sadar kawasan 4 tahun terakhir dari 2016 itu ditulis ulang di dalam buku sadar kawasan. Di dalamnya berbicara tentang etika lingkungan, kemudian hubungannya dengan kawasan berdasarkan pendekatan agama, pendekatan budaya, dan pendekatan negara. Di sana dijelaskan bagaimana sih konsepsi kawasan dalam pendekatan agama. Misalnya sebagai seorang muslim kita kalau merujuk kepada Quran dan hadis itu jelas dijelaskan di sana. Salah satu konsepsi di dalam agama Islam, bukan agama Islam sih, lebih khusus di budaya Timur Tengah, itu ada yang namanya hima. Hima itu konsepsi kawasan yang ditetapkan di dalam perjalanan kerasulan yang ia tidak boleh diterangi oleh manusia, karena Rasul mencontohkan memberikan hak kepada makhluk lain dan sebuah bentang alam agar ia bisa berjalan secara alami. Itu secara agama. Kalau secara budaya, nah masyarakat kita kan kebetulan hidup dan berkembang ribuan tahun gitu ya di atas tanah dan gunung yang sama. Juga mereka menghasilkan pengetahuan tentang kawasan. Kalau di masyarakat Nusantara, lebih spesifik lagi di Sunda, itu ada konsepsi kawasan yang disebut dengan kawasan larang, kawasan tutupan, dan kawasan baladahan. Nah, 3 kawasan ini identik dengan kawasan tutup. Kawasan larang itu kawasan konservasi, kawasan tutupan itu kawasan lindung, kawasan baladahan itu kawasan produksi. Nah, kalau di negara, nah itu yang sekarang kita lagi diskusikan. Ada konsepsi tentang hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nih Kang, kita itu kan maksudnya dengan sebagai manusia ya, manusia kan Allah menciptakan manusia itu kan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Itu kan kita hidup berdampingan nih. Maksudnya otomatis kan dari sadar kawasan ini kita menjelaskan juga nih tentang manusia dan gunung nih, kayak gitu. Kita kan udah berdampingan nih. Itu gimana nih Kang, bisa dijelasin nggak ya? Nah, itu di beda buku itu. Nah, buku itu dijual gitu. Tapi percuma juga sih promosi, karena kali ini belum tersedia cetakan ketiga, terakhir kemarin habis di Jogja. Insya Allah tapi di akhir bulan ini mau cetak ulang di Bandung. Nah, betul, itu hubungannya antara manusia dan gunung juga sangat erat. Ini saya tulis di dalam buku Manusia dan Gunung yang hubungannya dengan teologi juga, yang memuat dimensi bagaimana sih nilai-nilai religiusitas, hubungan manusia dengan Tuhan, yang di antara manusia dan Tuhan itu dikaitkan juga dengan hubungan manusia dengan alam. Jadi ternyata lebih spesifik ke manusia dan gunung. Gunung dalam konteks teologi, Teiner itu tidak hanya sekedar, kita kan hari ini melihat gunung itu hanya sekedar untuk bermain. Ternyata dalam perjalanan sejarah agama gitu, antara manusia dan gunung itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Ini salah satunya terbukti nih dari penyebutan gunung di dalam Al-Quran yang hampir lebih daripada 60 kali. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya gunung bagi kehidupan manusia, baik dari secara teologis gitu ya, maupun yang paling jelas itu secara ekologis. Maksudnya secara ekologis itu apa? Ternyata di dalam Al-Quran penyebutan gunung itu paling banyak menganalogikan atau ketika manusia berada di muka bumi ini. Banyaklah ayat-ayatnya. Kayak ini kayaknya lebih tahu Al-Ahzab ayat 72. Kemudian yang ternyata gunung ini jadi simbol keseimbangan kehidupan manusia di muka bumi, sekaligus kalau kerusakan bagi manusia itu dikaitkan juga, berhubungan juga dengan simbolitas gunung yang diratakan. Jadi kalau gunung diratakan, kan Al-Quran itu berbicara tentang kiamat ya. Salah satu tandanya itu adalah gunung-gunung
Empaskan, jadi seperti debu, diratakan dan seterusnya. Jadi gunung bagi kehidupan manusia sangat penting banget. Nah, sadar kawasan juga ingin memperkenalkan itu. Jadi berbicara tentang gunung, berbicara tentang alam secara keseluruhan. Tidak hanya berbicara manusia melihat alam sebagai tempat untuk dinikmati saja, bukan. Tapi mereka juga punya hak yang otonom gitu. Otonom itu maksudnya mandiri. Mereka punya hak tersendiri. Tidak semua tempat lo bisa dikunjungi. Itu yang pertama dalam kaitannya dengan manusia dan gunung. Yang kedua, ini yang paling sangat menginspirasi saya secara pribadi, itu kisah Rasulullah SAW tentang pendakiannya ke Jabal Hira. Jadi kalau kita baca risalah atau tulisan-tulisan sejarah tentang Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah juga mendaki gunung kan? Iya, salah satunya juga Ibunda Khadijah juga kan pada saat dia mengandung Siti Aisyah, dia kan juga pada saat Rasulullah lagi di Gua Hira itu kan dia tiap hari mengantarkan makanan untuk Rasulullah. Jadi Ibunda Khadijah itu adalah salah satu pendaki wanita zaman dulu, karena dia setiap hari menaiki gunung untuk mengantarkan Rasulullah makanan. Jadi dalam keadaan sedang mengandung Siti Aisyah. Wih, keren banget kan. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Iya, keren. Siti Aisyah itu adalah satu istri Rasulullah. Jadi keren banget pokoknya Siti Khadijah itu salah satu wanita yang menginspirasi. Kalau kisah itu menunjukkan berarti mendaki gunung juga sunnah Rasul ya? Iya. Karena itu dilakukan oleh Rasul kan? Ya, tapi jangan masuk cagar alam. Ya di satu sisi itu, di sisi lain juga Rasul kan mencontohkan bahwa tidak semua tempat bisa dikunjungi. Dengan apa? Dengan konsep hima tadi. Nah dari tapi kan Rasul itu penelitian kan datang ke sana ya, mendaki gunung. Betul. Nah ini ceritanya mau saya lanjutkan tuh ke situ. Jadi dalam sirah Nabawiyah ternyata diceritakan Rasul itu mendaki gunung, dan dia tidak semata mendaki gunung, tapi ada samanya dengan pendaki zaman now loh. Apa persamaannya? Sama-sama resah, gelisah. Budak zaman now ngomong non galau gitu kan, sama tentang kegalauan. Zaman Rasul dulu mah nggak ada foto selfie kan? Nah bedanya kalau kita mah sekarang diputuskan atau ditolak naik gunung karena galau. Kalau Rasul dulu iya galau karena apa? Melihat masyarakat sekitar, galau terhadap ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ilahiyah tentang ketuhanan dan seterusnya. Makanya mendaki itu untuk mencari jawaban itu. Dan menariknya Bang Bem, jadi si Jabal Hira ini jadi lokasi Rasul mencari jawaban atas pertanyaan ilahiyah itu. Dan ternyata di gunung itulah dia mendapatkan pencerahan berupa apa? Wahyu pertama, Iqra itu. Wih, itu pencerahan keren. Jadi pendaki zaman sekarang loh ya, banyak yang like di IG-nya. Iya. Jangan pencerahannya tehnya istighfar lagi. Kalau Rasul mendapatkan pencerahan di gunung, jangan sampai kita justru ke gunung untuk membuat kegelapan. Ya, benar. Nah, menariknya kan setelah peristiwa itu, ini gunung itu jadi di sisi lain juga dia jadi dokumenter ya, pendokumentasi sebuah peradaban. Karena setelah peristiwa Rasul mendapatkan pencerahan, Jabal Hira itu kan berubah nama dari Jabal Hira menjadi Jabal Nur. Karena apa? Karena di tempat itulah terjadi pencerahan. Nah, terus turunnya wahyu pertama. Terus yang menarik lagi dari kisah Rasul tersebut, di kita di masyarakat Sunda ini ada juga kisah pendakian, namanya Bujangga Manik. Tapi berbedanya dengan Rasul, Bujangga Manik itu sama, ia ingin ke gunung untuk mencari pencerahan. Bahkan lebih spesifik ingin ketemu dengan Tuhan katanya. Di salah satu kisah disebutkan dia mendapatkan pencerahan atau bertemu dengan Tuhan di salah satu gunung. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Itu ngahiyang. Ngahiyang itu bahasa Indonesianya moksa. Karena naon deui kan udah bertemu dengan Tuhan, ngapain lagi? Moksa hilang ngahiyang. Tapi beda dengan Rasul. Saking cintanya terhadap peradaban, saking cintanya terhadap umat manusia, setelah ia mendapatkan pencerahan itu, ya tentu apa yang ia lakukan, turun untuk mengamalkan apa yang ia temukan. Sejak saat itu kan syiar itu dilakukan. Jadi kalau kita kembalikan dari cerita Rasul tadi, wah mendaki itu sakral banget. Kan Rasul memberikan pelajaran bahwa mendaki gunung itu adalah proses mencari untuk menemukan pencerahan. Dan yang paling penting dari proses perjalanan Rasul itu, yang paling penting dari pencarian itu dan penemuan itu, yang selanjutnya adalah
mengamalkan. Jadi gunung itu semacam filosofi pembelajaran gitu. Seperti kehidupan ya. Seperti kehidupan itu ke gunung itu kadang susah kadang senang ya. Iya, betul. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pencarian, pembelajaran, ini ada kaitannya juga dengan apa yang jadi nilai-nilai filosofis masyarakat Sunda. Kan kenapa disebut gunung? Gunung itu salah satu konsepsi dari penyederhanaan dari istilah guru hyang. Gunung guru hyang atau gunung guru nu agung. Jadi gunung itu dianggap sebagai suatu hal yang sakral, yang di gunung itulah banyak ilmu yang bisa dicari gitu di sana. Itu penting. Jadi maksudnya memang kita tuh simbiosis mutualisme ya dengan alam sekitar kita. Jadi kita juga membutuhkan gunung, ya lingkungan yang memang Allah ciptakan untuk di sekitar kita. Jadi ya memang kita harus ya mungkin yang disebut hablum minanas dan hablum minallah. Mungkin hablum memang secara manusia, tapi kita juga kan melihat bukan sama dengan manusia aja ya kita hidup, ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan juga untuk kita bisa hidup bersandingan dan sama-sama saling menjaga. Itu pentingnya di Islam itu. Saya dulu kok Islam hanya hablum minallah, hablum minanas, sementara kalau di Baduy itu ada hablum minallah, hablum minanas dan hablum minalam. Ternyata Islam itu jauh lebih serius berbicara tentang alam. Karena sebelum berbicara tentang hablum minallah, hablum minanas, konsepsi Islam yang pertama itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya berbicara tentang alam, gunung, hutan, tidak, kan secara keseluruhan. Betapa kerennya Islam tentang itu. Jadi kalau ada yang paham Quran, Islamnya baik, tapi masih ngaruksa keleweng, wah sayang sekali. Karena dalam Islam itu justru jauh lebih kuat diajarkan hal semacam itu. Jadi pada intinya mendaki itu memang kita harus pilih-pilih dulu tempatnya Kang ya. Jadi jangan hanya sekedar mendaki, tahu batasannya, terus dan istilahnya benar-benar kita tuh mendakinya dan niatnya tadabbur alam ya Kang ya. Gitu. Jadi bukannya kita malah merusak, tapi kita menjaga. Dan kita tuh belajar sih sedikitnya dan kita mendaki ya Kang ya, memang kayak puncak itu kan suatu tujuan. Kurang lebih seperti kita juga dalam kehidupan kita harus punya goal setting kan. Kita tujuan mau kemana sih kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang dari goal setting itu kita belum tentu sesuai dengan target kita gitu kan. Qadarullah-nya seperti apa? Apakah kudu harus remedial heula teh kan ka gunung teh kan aya nu teu nepi ka gunung heula teh ka puncak kudu iraha deui ka gunung eta. Jadi buat teman-teman nih agak dipilah-pilah ya yang memang cagar alam atau memang kawasan konservasi memang sebaiknya jangan untuk teman-teman datangi gitu ya, kecuali memang untuk penelitian dan mengantongi izin dari pihak terkait ya Kang ya. Terus Kang kira-kira nih hubungan mitologi dengan sadar kawasan tuh kumaha sih Kang? Itu dibahas secara khusus juga di buku Manusia dan Gunung dan di buku Sadar Kawasan itu dibahas. Jadi di hubungan dengan mitologi itu, kalau dulu masyarakat Sunda ia membatasi kawasan itu tidak dengan cagar alam, tapi dengan mitologi. Salah satu mitologinya itu tentang Leuweung Larang. Di Leuweung Larang itu ada makhluk mitologi. Makhluk mitologi itu artinya makhluk-makhluk yang secara logis itu nggak logis gitu. Salah satunya yang ditulis di buku Manusia dan Gunung adalah mitos tentang Aul. Mitos tentang Aul itu mitos tentang manusia berkepala serigala, ngadepnya animalnya. Iya. Jadi dulu cukup dengan itu, masyarakat dulu disiplin. Jangan masuk ke kawasan larang, itu ada Aul, sudah selesai. Kemudian masuk pengetahuan modern, katakanlah ya kayak kita ini menganggap alah mitos Aul, mitos yang kayak gitu-gitu mah itu cuman butuh buat nakut-nakutin, tahayul gitu. Akhirnya itu hal-hal semacam itu ditinggalkan, nggak dipercaya, akhirnya hutannya rusak. Nah sekarang kan kita punya problemnya apa? Hutan rusak. Untuk menjaga hutan rusak dilakukan dengan apa? Undang-undang. Kalau kita bandingkan mana yang lebih nyingsieuna dengan mana yang lebih nakut-nakutin, menurut saya sih lebih menakutkan undang-undang daripada mitos. Dulu masyarakat cukup dengan hutan larang, ada mitos Aul, mereka nggak berani merusak hutan. Sekarang cagar alam, Undang-Undang Nomor 5, ancamannya memasuki kawasan cagar alam bisa diancam pidana 10 tahun dan denda 5 miliar. Bayangkan kita sebagai makhluk modern nih, mana yang lebih menakutkan, Aul yang tidak masuk akal atau
5 miliar yang nolnya 9 itu. Saya sebagai yang gajina jauh tili 9 itu menakutkan itu. Tapi apakah berhasil? Ternyata kan tidak. Buktinya Ciharus aja. Ciharus itu ada jalur motor trail, kalau masuk ke kawasan Ciharus itu ada plang itu disebutkan sekali, masuk ke kawasan cagar alam dipidana 5 tahun denda sekian miliar. Anggar we. Artinya ternyata negara juga konsep modern dengan undang-undang sama-sama berusaha untuk menakut-nakuti, tapi akhirnya kan tidak takut. Sementara masyarakat Sunda melalui mitologi itu cukup dengan mitos pamali itu bisa disiplin, lebih efektif gitu. Terlepas itu apakah karena menakut-nakuti atau tidak. Karena hukum Indonesia modern juga kan pada dasarnya sama menakut-nakuti. Tapi tetap nggak ada yang takut. Jadi kembali ke Kedisiplinan itu yang disebut dengan kesadaran. Nah, sadar kawasan itu. Nih terakhir nih Kang, jadi harapan banget nih dari teman-teman yang istilahnya boleh dibilang sudah ada nih tentang sadar kawasan untuk para pendaki, pesan-pesannya nih, closing nih. Kalau untuk pendaki, amalkanlah filosofi mendaki, terus mencari, terus berusaha menemukan, dan yang paling penting adalah mengamalkan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita hari ini pun kalau itu jadi suatu informasi yang baru, mudah-mudahan itu jadi pencerahan. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dan yang paling penting setelah tahu adalah mengamalkannya, paling tidak untuk diri sendiri, dan lebih baik lagi disebarkan ke orang lain. Jadi filosofi pendaki gunung, filosofi yang sangat luhung kalau menurut saya. Jadi sayang sekali kalau itu hanya dijadikan pola pendakian hari ini hanya sekedar rekreasi, hahaha di puncak gunung, gombreng-gombreng, atau cuman berakhir dengan kertas kapan naik bareng ya gitu. Dapat salam gitunya, paribasanya pendakian dapat salam dari naon gitunya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan filosofi dari pendaki gunung. Ya, kembali lagi dari sisi agama ya, memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua setelah mendapat sedikit pencerahan nih dari gurunda kita. Ini gurunda ya, bukan saya gurunda. Kaget bener disebut gurunda. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu. Boleh memang mendaki, tapi ya dipilih, dan jadilah intinya sih kembali lagi menjadi pendaki yang bijak. Ini ada yang mulainya katanya, Mang. Sok mana? Ya, tentang sadar kawasan, Mang Pepet. Siap. Apakah ikut mengkritik kepada kawasan hutan yang sedang dibangun oleh pemerintah? Contohnya seperti lagi hangat-hangatnya kan, kayak Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo itu kan seharusnya itu tuh jauh dari interaksi dengan manusia. Tapi kenapa sekarang malah mau dibangun tempat wisata? Apakah sadar kawasan ikut mengkritik pembangunan tersebut atau gimana kan? Oke, normal. Oke, sakedap. Siap. Ngopi heula atuh ieu katanya ieu teh. Aduh, dari tadi abi ngopi wae. Terima kasih. Sok atuh. Tentang Komodo, kita tidak hanya mengkritik, tapi kalau bisa melawan, inginnya sih melawan. Kenapa? Kenapa Komodo penting untuk dikritisi gitu ya? Itu karena memang bukan tempat utamanya, bukan fungsi utama, bukan wisata. Apalagi kalau yang melakukan pembangunan itu ternyata Kementerian Lingkungan Hidup gitu, Kementerian Lingkungan Hidup yang harusnya ia mengedepankan prinsip-prinsip konservasi, tapi justru seolah-olah jauh lebih membela wisata gitu. Kalau yang membangun kebetulan misal Komodo itu statusnya kan status Komodo itu Taman Nasional. Kebetulan misal Pulau Komodo itu statusnya hutan atau kawasan pulau pribadi lah. Kemudian dibangun tempat oleh Kementerian Pariwisata. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Yang lebih tidak biasa itu karena ini yang melakukan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup justru orang yang atau lembaga yang seharusnya justru paling terdepan memperdebatkan berbagai macam kemungkinan pembangunan yang terjadi di kawasan konservasi. Dan menurut saya Komodo Komodo itu dia lintas peradaban ya. Konon katanya dia tuh satu zaman dengan dinosaurus kan ya. Jadi ya itu jauh lebih senior daripada manusia.
sekarang dia diusir oleh manusia hanya untuk satu kepentingan yang namanya pariwisata. Banyak orang yang tidak setuju dengan istilah saya tentang mengusir, katanya enggak kok ski komodo yang ada di Pulau Rinca itu enggak diusir, hanya ada salah satu spot yang dilakukan pembangunan. Ya menurut saya itu diusir. Jadi analoginya seperti komodo itu punya rumah atau punya halaman bermain seluas 10 kali 10 yang tadinya ia bebas mau main di sudut manapun. Sekarang ada satu sudut yang digunakan untuk spot khusus wisata. Artinya ia terusir dari salah satu tempat yang tadinya ia bebas. Nah, padahal komodo sebagai satwa lintas peradaban, dia jauh lebih berhak terhadap kawasannya daripada manusia yang lagi-lagi hanya sekedar egosentris, hanya sekedar egois gitu ya untuk kepentingan wisata. Demi wisata saja harus mengorbankan habitat Komodo. gitu. Jadi jelas sadar kawasan mengkritisi itu, bahkan kalau kita punya kekuatan inginnya menghentikan itu dalam arti bila perlu bolehlah guys Pulau Komodo tuh. Dan jangan lupa juga Pulau Komodo, Pulau Rinca itu tidak hanya milik Indonesia, ya sudah jadi World Heritage kalau tidak salah. Jadi perhatian dunia itu terhadap Komodo tinggi sekali. Itu juga keajaiban dunia ya kan? Ya, salah satunya. Dan lagi-lagi jangan lupa Komodo dijadikan warisan dunia bukan karena ia tempat wisata, tapi karena tempat tersebut adalah rumah habitat bagi komodo yang asli. Jadi justru kalau ada pembangunan yang seolah-olah ingin terlihat modern itu nggak relevan, karena komodo kan nggak butuh bangunan yang megah dan lain-lain. Kandang misalnya Kandang misalnya naon sebenarnya orang penting bebas ya dia. Jadi bahkan lebih baik nggak ketemu dengan dulu. manusia. Iya. Kecuali manusia datang ke dinya ada dijadikan umpan gitu Bang. Jadi biarkan hidup alami menurutnya. Iya, hidup alami. Kang, menambahkan Kang, Siap. kan tadi membahas tentang komodo, yang jadi pertanyaan memang di komodo itu hidupnya lebih banyak di Pulau Komodo di Indonesia. Selain di Indonesia emang ada lagi atau emang ada di Indonesia komodo itu? Setahu saya sih hanya di situ, hanya di Pulau Komodo dan Rinca. Kalau kemarin yang di sana itu kadang Kodomo. Ayo di mana Nah sama di kita juga kan kasus terakhir ini di Bandung Raya sudah hampir 5 masalah satwa juga. Yang lebih spesifik kalau di Komodo itu ya Komodo itu sendiri, kalau di kita jauh lebih menunjukkan keanekaragaman hayati karena macan, Panthera pardus melas atau macan kumbang. 2 tahun terakhir ini di Bandung Selatan saja ada 3 macan yang mati gara-gara tidak lain adalah gara-gara karena rumahnya terus terdesak oleh kita manusia. Dan cagar alam itu salah satu jaminan sebetulnya buat mereka, jaminan agar tempat hidup mereka tidak terganggu oleh manusia. Sekarang seperti kita tahu cagar alam salah satunya Papandayan dan Kamojang diturunkan statusnya 4.000 hektar melalui SK 25, dan kita teman-teman sadar kawasan melakukan penolakan itu. Kalau nggak salah nanti bulan November ini tahun 2020 akan ada keputusan. Mudah-mudahan 4.000 hektar yang diturunkan dari cagar alam menjadi TWA dikembalikan lagi. 4.000 hektar ya? 4.000 hektar. 4.000 hektar itu agar lebih terbayang ya, itu seluas kota Cimahi. Letik atunya. Kota Cimahi luas, kota Cimahi. Cimahi. Pulau Jawa. Kota Kota Cimahi. Cimahi untuk hanya sekedar di cagar alam Kamojang Papandayan doang. 4.000 hektar itu. Yang diturunkan statusnya. Dari cagar alam menjadi TWA. Itu kota Cimahi kan lumayan kota Cimahi teh. Harusnya mah 2 kali lipatun menurutnya. Ya kalau harusnya mah di cagar alam gede ditambahan. Lanjut ngobrol sok lanjut. Sudah beres. Oh, ada pertanyaan? Tanya lagi nggak teman-teman? Saya Kang, saya Oh, mau beda orang ini. Beda lipat memang. saya Kang bertanya, kan waktu-waktu minggu-minggu ke belakang kan ada berita tentang macan tutul terluka dan terjerat tali di Kawah Putih Bandung. Ya. Nah itu tuh apakah yang mungkin gunung apa sih kan? Patuha. Ya Gunung Patuha itu kan masih banyak ada satwa-satwa yang mungkin identik dilindungi dan langka gitu. Apakah itu masuk CA atau TWA gitu kan? Nah itu kebetulan itu yang tadi saya ceritain, salah satu di antara 3 macan yang mati di 2 tahun terakhir ini. Salah satunya yang tadi yang terjerat itu, kabarnya sih terjerat, tapi saya
curiga dijerat, curiga menurut saya. Kalau terjerat itu seolah-olah si macan ayam tambang abus gitu, itu terjerat. Nggak logis ya. Iya, udah ada di sini si jeratan itu dan nggak logis itu kalau nggak disengaja. Akhirnya udah mati. Di gunungnya Gunung Patuha. Kebetulan karena memang itu habitat si macan tersebut. Jadi kalau ditanya di mana status kawasannya, nah sayang sekali itu status kawasannya adalah hutan lindung. Hutan lindung itu bukan kawasan konservasi. Jadi dari penjagaan, keketatan pengelolaan itu jauh lebih longgar. Nah, salah satu habitatnya selain di Kawah Putih itu nyebrang ke sebelah, berarti sebelah timur itu ke Ranca Upas. Kalau tahu kan Ranca Upas? Ranca Upas itu di Luwung Tengah, Gunung 2020. Berarti nyebrang di Raya tuh. Iya, memang kadang sering nyebrang karena kan di sana ada hutan yang jauh lebih lebat di Ranca Upas. Nah, kalau di Patuha dia ke sebelah berarti timur, ke selatannya, ke sebelah selatan ada Patuha 2. Kemudian ada Gunung Pasir Hideng namanya, itu bagian daripada cagar alam Gunung Tilu. Nah, itu habitat yang jauh lebih luas. Tapi sekarang udah banyak juga intervensi ke sana. Salah satunya karena pembangunan jalan untuk kepentingan eksplorasi. Ada panas bumi soalnya di sana, ada potensi panas bumi. Itu ya Cibolang ya kalau nggak salah ya. Ciwidey. Yang kan perkebunan itu ada di Rancawa ini sama Cibolang ya. Ya, Cibolang di dekat Gunung Wayan dan Windu. Ya, Oke. Kang Pepep hatur nuhun pisan untuk sharingnya. Mudah-mudahan apa yang Kang Pepep share ke kita nih semua bermanfaat. Amin. Untuk saya pribadi, untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Terima kasih sudah mengundang saya ke tempat ini.